menyaksikan kebesaran Tuhan dan pulang mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, pagi ini ramai banget ya. Iya, karena di sini saya menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan, termasuk saya ingat beberapa hal yang saya sampaikan. Ada satu anak dengan ibu dan ayah Samarinda diponis kanker lewat pengertian, dia pulang, dia cek ulang, kankernya hilang. Ada seorang ibu di sini yang ada atau tidak di 20 tahun terinfeksi virus di tubuhnya, kemudian di sini puji Tuhan pulang, dicek bersih, clear. Tuhan Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sangatku, dan Tuhan akan berharap pada angkatan Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkati, Yesus menyembuhku, Yesus menyembuhku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Yesus menyembuhku, Yesus menyembuhku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang setia dan amin. Waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sangatku, dan Tuhan akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkati, Yesus menyembuhku, Yesus menyembuhku. Satu-satunya yang ku Tuhan Yesus memberkatimu.
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus lebih dari yang kita doa. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan memberikan Dia jadikan semua. Mengasihimu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, saya percaya tidaklah kebetulan. Bapak Ibu terkasih, oma opa, om tante, atau orang Batak bilang aman, opo, ina, betul ya, Tuhan, ama, oma, om tante, kakak adik, cece koko, nggak kebetulan. Karena ada pesan Tuhan buat saudara. Apa itu? Ini adalah pesan Tuhan. Tuhan Yesus akan mengasihi atau berharga di matanya. Dia mencintai engkau, bahkan dia rela mati di kayu salib di bukit Golgota, karena terlumpah karena kasihnya kepada saudara-saudara sekalian. Engkau sangat berharga di mata Tuhan.
tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Engkau dikasih Tuhan lebih daripada emas per malam. Engkau berharga, dan Dia merancangkan hari esok kita berharapan. Tuhan baik, bukan kehancuran, tapi Dia mau engkau menjadi anaknya, ahli warisnya, dan Dia banggakan. Tuhan mau angkat setiap kita seperti yang ngomong ini. Saya bicara bukan bersaksi, tapi saya menjadi saksi. Seorang narapidana, seorang pemakai narkoba, seorang berdosa, seorang yang badannya bertato, seorang yang lahir di broken home, seorang yang tak punya pendidikan yang tinggi. Saya menangkap pesan Tuhan ini, dan hari ini Tuhan bawa saya untuk menggenapi janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan murni buat saya, buat setiap Anda yang mendengarkan pesan ini. Satu hal yang penting Bapak Ibu tolong perhatikan. Namun Tuhan membenci dosa. Karena upah dosa adalah maut, kebinasaan, berakhir di hukuman api yang kekal mengerikan, tempat siksaan kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi matahari, di sana hanya ada kegelapan ratap retak gigi, dan di sana ulat-ulatnya pun tidak mati. Api neraka yang sangat menghanguskan. Tetapi karunia Tuhan datang kepada setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang berdosa yang hidup dalam pelanggaran aib kesalahan. Siapa sih di antara manusia yang tidak pernah punya salah, tidak punya pelanggaran, tidak pernah berdosa, tidak pernah gagal? Setiap orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karunia Tuhan Yesus datang kepada dunia, dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan menerima hidup yang kekal. Ini hari bukan tahun baru, bukan hanya minggu baru, bukan hanya bulan baru, tapi ini adalah tawaran hidup baru bersama Tuhan Yesus, yaitu karunia hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau setiap hari dengar firman Tuhan sebentar yang saya bacakan, dan engkau masih hidup dalam kondisi tinggal dalam dosa, suka dengan dosa, mengizinkan hidupmu terikat dengan dosa, tidak mungkin dosa membuatmu damai. Tidak mungkin seorang penjudi tetap berharap keuangannya baik-baik saja. Tidak mungkin dalam satu keluarga kalau tidak ada namanya kesetiaan, lalu berharap supaya keluarganya baik-baik terus. Tidak mungkin orang yang terus hidup dalam kegelapan berharap melihat orang itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, renungan singkat kita dengar. Saudara pulang, saya mau tanya, apakah yang hadir hari ini adakah yang datang kira-kira rindu untuk didoakan? Kalau ada, tangannya banyak ya? Iya, sebentar kalau dalam selesai ini Tuhan berangkat saya untuk altar call, maksudnya altar call, saudara mau tinggalkan hidup yang lama, saya hamba Tuhan siap untuk mengangkat tangan. Kalau Tuhan berangkat, kalau tidak, yang datang yang butuh untuk doa kesembuhan, nanti di atas saya tumpang tangan, habis itu pulanglah dan sehatlah. Saksikanlah kebesaran Tuhan Yesus yang di surga itu untuk setiap orang. Karena di luar sana banyak orang yang butuh Tuhan Yesus, dan kita alatnya Tuhan Yesus. Tangan berlebar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga
sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa memang nikmat, sehingga tanpa pandang bulu setiap orang bisa jatuh di dalam dosa. Izinkan saya berikan sebuah pencerahan hari ini ketika saudara-saudara mendapat tawaran untuk berbuat dosa. Selama ini kita hanya berpikir nikmatnya dosa itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan, ketika engkau pulang, engkau dilepaskan oleh kasih Tuhan dan ada tawaran dosa datang kembali, ingat hal ini. Jangan pikirkan nikmatnya dosa itu, tapi pikirkanlah setelah ini akibat apa yang akan terjadi setelah dosa itu. Atau pikirkan hal ini membantu saudara mengenal kehilangan apa yang akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau terus bermain-main di dalam dosa. Kalau engkau selalu berpikir bagaimana nikmatnya dosa, kita pasti kalah. Karena dosa itu dimuslihat, dosa itu begitu pandai merayu, dan setiap orang yang berpotensi itu jatuh dan berdosa. Baik kata-kata, pikiran, tindakan, gosip, makin digosok, makin sip. Apalagi kalau ibu-ibu, ya langsung lambetura. Tapi bapak-bapak akhir ini juga sudah mulai suka kepo-kepo saya. Entahlah apa sudah masuk zaman 5G gitu ya, zaman medsos, jadi sudah mulai. Dulu bapak-bapak itu tegas, bapak-bapak itu nggak banyak ngomong. Nah sekarang masa sih ya? Iya, Bapak Ibu sekalian, jangan lagi tinggal dalam dosa yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan, ialah kejahatan. Yang menjadi alasan kenapa doa-doa kita hari ini belum dijawab oleh Tuhan, ialah segala dosa. Karena Tuhan bukan kurang panjang untuk menolongmu, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi menjadi penghalang pembatas ialah segala dosa dan kejahatan. Sampaikan ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, ulanglah sebentar dengan kondisi memutuskan dari kebiasaan dosa. Apapun kesulitannya, kita harus lepas dari dosa. Ada orang yang suka merokok, lalu ketika saya layani, dia bilang susah Pak Pastor. Kenapa? Di mana-mana teman merokok. Jadi saya sudah berhenti, tapi bergaulkah merokok, cium asapnya, daripada cium-cium tulisan sekalian, daripada tendang dengan tanggung sekalian aja. Karena pesta apa? Katanya ada penemu berkata kalau kita isap asap rokok lebih bahaya. Itu mending kita isap di mulut lebih aman katanya. Jadi daripada bahaya cium-cium aja tulisan sekalian. Gitu ya. Lalu orang yang sama itu akhirnya ini yang tertawa ini tertawakan diri sendiri atau tertawakan orang. Nah dalam satu keadaan akhirnya orang ini katanya mau berhenti merokok, ya Tuhan tolong dia loh, Tuhan tolong dia tidak dipertemukan teman-temannya merokok. Aman dong harusnya kan, alasannya udah patah kan, karena temannya nggak ketemu gitu. Jadi temannya nggak merokok semuanya, dia berhenti katanya. Dia memutuskan yang itu baru katanya, ya orang Kristen katanya, tapi belum dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi? Malam-malam tidak ada orang, dingin-dingin, hujan-hujan, mulai kecut-kecut mulutnya. Dia kemana? Dia ngumpet-ngumpet cari warung, beli ketengan. Pak, bisa ketengan? Kok nggak beli 2 pusat? Udah mau berhenti, 2 batang aja. Nah, akhirnya di malam yang sulit
Saya tidak menghakimi orang merokok, tapi saya setuju ilustrasi ini begini. Sebetulnya bukan masalah, kadang-kadang suka cari kambing hitam. Dosa itu ketika belum mau lepas suka cari kambing hitam, makanya kambing hitam habis, kambing putih susah. Nah, saya tidak menghakimi orang merokok, tapi saya mau kasih sharing ini supaya sebenarnya cara berpikir yang benar. Jadi sebetulnya bukan masalah kita tidak bisa berhenti merokok, contoh dalam case ini, lalu kita salahkan orang lain. Bukan. Persoalannya adalah kita ini atau perokok itu masih cinta rokok. Ini yang kita perlu putuskan maksudnya. Jadi kalau masih cinta, biarpun tidak ada, akan dicari. Pertanyaannya, apakah kita masih cinta dengan dosa? Kalau masih cinta, meskipun kita doakan sebentar putus, sebentar keluar, cari lagi. Ini datang ini keluarga adik kakak, suami istri lagi, ya, suami istri ya. Misalnya contoh, yang sudah pacaran sebelum tunangan gitu ya. Lalu ternyata sepanjang jalan ini satu pihak ternyata mendua hati. Contoh, mendua hati, ya, masih tunangan, ya. Kalau tunangan sebetulnya bisa buka mata lebar-lebar, bisa pilih yang lain, masih bisa. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Nah, contoh misalnya ini tunangan, lalu akhirnya satu mendua hati. Yang diduakan ini, misalnya cowoknya masih cinta, saya rasa jangan diduakan, ditinggalkan pun dia akan tetap terima. Betul kan? Bahkan diempatkan pun, dilimakan pun, cowok karena tergila-gila jatuh cinta, dia akan berlutut dan berkata, oh Dinda kekasihku, aku terima kamu apa adanya. Berilah kesempatan cintaku berlabuh di hatimu. Kenapa? Karena masih cinta. Meskipun diduakan 3-5 atau apakah itu, tidak bisa. Karena cinta. Oke ya. Sebaliknya, kalau sudah tidak cinta, tidak sayang lagi, meskipun tidak didoakan, sang cewek datang dan berkata, kok kamu agak dingin sih hari-hari ini? EGP, kamu udah gak sayang saya? Kok tahu? Lalu terbalik nih, Dindanya akhirnya beli silver queen coklat. Ya, ini coklat kesukaan kita, sop-sopan. Yuk, sop-sopan. Enggak. Kenapa? Sudah tidak cinta lagi. Saya berpekan dan berharap dengan ilustrasi ini, saudara-saudara kenali dosa masing-masing dan unpopular, jangan cari alasan, jangan cari kambing hitam, tapi betul-betul dari dalam hatimu berhentilah mencintai dosa. Sekalipun dia datang tawarkan kepada Anda akan berkata, tidak, karena saya sudah menjadi manusia baru. Kesukaan saya bukan dosa, kesukaan saya adalah melakukan firman Tuhan. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bilang kanan kiri, cinta akan Tuhan. Amin. Karena kalau kita terus hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, kamu akan dicuri kesehatanmu, kamu akan dibunuh dari sejahteramu, kamu akan dibinasakan masa depanmu. Karena di balik dosa itu, iblislah yang menjadi bapak mereka. Yang tercatat di dalam kita maju berikutnya, 2 ayat lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Marilah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang
memaksakan dia mau engkau binasa. Tidak. Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak memberi batu kepada anak yang minta roti. Bapa yang baik tidak memberikan kalajengking kepada anak yang minta makanan. Bapa yang baik, dia terima kita apa adanya. Syukur banget Tuhan itu di surga Bapa yang baik. Kalau Bapa yang jahat itu suka apa? Suka congkel-congkel kesalahan manusia. Bapa yang jahat itu suka membongkar-bongkar aibnya orang. Tapi kita bukan milik Bapa yang baik, jahat. Kita milik Bapa yang baik. Bapa yang baik mengampuni kita, memberi kesempatan untuk kita berubah. Apa jadinya di dunia ini kalau Tuhan pencipta langit dan bumi Bapa yang jahat? Seisi dunia ini habis, karena tidak satu orang pun di dunia ini yang betul-betul sempurna. Apa yang terjadi kalau antara suami istri semua dosa-dosa dibongkar? Buyar gak kira-kira? Apa yang terjadi kalau dalam perusahaan semua aibnya dibongkar? Rusak gak perusahaan itu? Rusak. Tapi kebaktian ada untuk menyadarkan kita bahwa kita selalu harus berubah dan tuntunan daripada firman Tuhan. Iblis adalah pencuri mau mati, binasa, sakit, menderita, masuk neraka. Tapi Yesus datang supaya engkau hidup dalam kelimpahan. Siapa yang hari ini dengar firman Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau hidup dalam pimpinanmu, saya mau hidup menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, katakan hidup ini. Senang banget ya. Artinya saya selesai khotbah sudah dosa satu lagi. Dan saya syukur sekali. Artinya yang saya bilang sederhana ini khotbahnya masuk, karena semua orang mengaku dan semua orang terima mau hidup baru. Itu saya kira pesan itu kan cuma itu, bukan kita pintarnya lain sebagainya, panjangnya bukan, tapi bagaimana akhirnya yang mendengar mereka akui Tuhan Yesus dan mau hidup baru, tinggalkan yang lama. Selesai sudah ya? Amin. Ya sudah, kalau gitu saya undang berdiri bersama-sama. Lalu bertanya, terus setelah ini ngapain pastor? Ya, saya tutup satu ayat lagi ya. Yang saudara-saudara mau hidup baru, mau tinggalkan yang lama, hidup baru, saya melihat banyak yang antar opo-opo, batu, guna-guna, benda-benda berhala, dan kita sudah doakan putuskan melalui hari ini. Kalau masih ada sisa, saudara bisa nanti kasih di belakang, kita siapkan dan mau Melvin taruh di sana, kita musnahkan, tumpas supaya tahun ini saudara harus lagi dengan kegelapan, tutup dan sebagainya lagi. Ya, kita mau hidup sehat selalu, banyak umur, dan jadi saksi Tuhan Yesus. Karena itu semuanya kita mempercayai. Nah sekarang bagaimana? Pastor, saya masih yang tadi pastor kekuatan, saya masih berdosa, saya masih dalam kegelapan. Apalagi saya ayat ini menjawabnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat ini sudah lepaskan miliaran orang dari dosa. Dan hari ini saya sebut saudara, bacalah dan praktekkanlah dengan iman. 1, 2, 3. Bahkan kalau berdekat kita nggak kenal kita, Tuhan tahu
tangan-tangan yang terangkat. Ya Tuhan, berilah belas kasihan kepada setiap kami. Kami akui kami orang berdosa. Dan hari ini firman-Mu datang, kami percaya, kami imani, kami terima janji-Mu bahwa dalam Yesus ada karunia hidup yang baru, hidup dalam sukacita, hidup dalam terang Kristus, hidup sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan hari ini kami angkat tangan, kami percaya kuasa dosa, tipu muslihat iblis ditelanjangi, dipatahkan, diruntuhkan. Kami tolak hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Free, clear. Darah Yesus kuduskan tubuh, jiwa, roh kami, dari hidup kami dan keluarga kami dikuduskan oleh darah Yesus. Dan hari ini kami semua, setiap jiwa angkat tangannya, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus semuanya, dan ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami putuskan setiap kecanduan, ikatan dosa, kesukaan dosa dalam hidup kami, dan hari kami terima nikmat manisnya seperti madu Roh Kudus menjaga setiap hati kami. Kesukaan kami berubah dan hidup kami membawa terang Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi mereka yang sakit, mereka pulang, mereka mendapat kesembuhan karena mereka sudah berjanji, berkomitmen hidup baru, tinggalkan dosa, dan mereka pulang menjadi orang-orang yang diberkati panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa saudara merasakan kelegaan? Amin. Coba pegang dada masing-masing. Ada rasa-rasa apa? Kalau engkau merasa sesuatu seperti sukacita banget, kelegaan, bilang kanan kiri apa yang kau rasakan, biar mereka sama-sama bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan melawat setiap kita. Bilang kanan kiri, kasih tahu depan belakang. Kulihat di wajah semuanya senang. Tadi datang wajahnya panjang-panjang, sekarang udah bundar-bundar semuanya. Tuhan ambil kita, Tuhan pelihara kita. Pujian ini kita angkat tangan, kita ucapkan. Kemudian bagi Tuhan tempat yang mati di Tuhan Yesus pasti memberkati. Angkatlah tangan Bapak sekalian, dan kita akan pulang dengan menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini, Bapak saya berdoa silakan pulang ke kota masing-masing. Sepanjang minggu ini, berkat karunia penyertaan Tuhan menyertai kita sekalian. Dengan tangan yang terangkat, kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapakku di surga. Kami akan pulang dan bersyukur karena boleh hadir ke bagian ini. Kami pulang dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Bapak yang sudah menyelamatkanku, Bapa yang sudah menyembuhkanku, menyehatkanku, Bapa yang telah mengangkat hidupku dan memberkatiku, Bapa yang sama memberkati kesehatanmu, memberkati hidup, pekerjaan, keluarga, pelayananmu, dan juga apa yang kau kerjakan semua ada dalam berkat Tuhan. Dan sepanjang minggu ini Bapak Ibu terkasih, engkau semua ada dalam proteksinya Tuhan Yesus. Tubuh jiwa kita, anak istri suami orang tua semua terlindungi sempurna
dengan darah Yesus, diluputkan dari celaka, hipnotis, maut, kerugian, diluputkan dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan saya berdoa supaya Tuhan mengangkat saya dan banyak orang yang setia. Saudara pulang dan diangkat Tuhan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Lewat hidupmu nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Terimalah atas karunia ini, berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima benih dari hamba Tuhan. Ya, udah saya tabur benih ini, pakailah untuk anak cucu semua sehat senantiasa. Jadi ini sudah terima benihnya, saya mau berkati kembali. Ya, terima jadi benih untuk keluarga anak cucu semuanya sehat. Ya, tidak ada yang sakit, semua diberi sehat. Terimalah ucapan syukur ini jadi benih buat hidup. Ya, cuma nanti permintaan saya ini di Palembang ya. Nanti kalau saya ke Palembang, ayo ke pempek. Ya, terima kasih. Nanti saya doakan di atas, silakan di atas. Halo, saya doakan di atas. Halo. Halo, puji Tuhan. Dilepaskan.
Pak Mari Malonda di Manado sana tenang. Yang banguni. Halo. Shalom. Ya. Udah kalau misalnya doa video call aja sama datang kasihan. Tapi kalau kita apa ada ibadah kayak begini ya kita bisa larang toh. Karena teman kasih ya. Ya, jadi Pak siapa namanya? Pak Roy Malonda. Senang kita boleh baku uni sekarang ya. Ya, diberkatilah sehat senantiasa. Kalau ada kerinduan mau datang di tempat ini, nanti anak terkasih akan temani ya kebaktian minggu pagi. Ya, ucapan berkat ini untuk Bapak sehat selalu dan dipulihkan dari segala rumah tubuh tinggi. Amin. Ya, dadah. Halo, Tuhan. Ya, saya didoakan biar pulih sembuh total lepaskan stroke atau apa saja di rumah tubuh. Amin. Oke, ke atas. Halo. Iya, mana nenekmu? Biasa sama nenek. Oh, pulang kampus ya. Ya udah, pulang hari Minggu. Habis sakit berapa? Anak nih sana. Iya, nanti doakan di atas ya. Ayo. Halo. Sepi berkenan. Dari Palangkaraya, Pester. Mari. Saudara saya. Mari. Mana kameranya? 1, 2, 3. Iya. Dor. Mantap. Halo Ibu, terima kasih banyak. Puji Tuhan memberkati ya. Sampai mama lagi. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Yang ini ya? Riau. Selamat datang di Balikpapan. Baru ini ketemu biasa di live. Mari. Mau bawa foto? Mana? Ada kameranya? Iya, mari. Halo Bu, dari ITSI. Halo, Master. Oke, 1. Selama ini yang di live ya? Iya. Oke. Lihat live sama aslinya sama aja. Sama. Oh, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, udah temani Ibu sini. Ya, nanti. Ya, kalau saya bukan baru ditemanin. Ya, tunggu di atas ya. Nanti tumpah tangan di atas sebelum pulang ya. Kalau sendiri kan? Sendiri. Biasa kemarin ada anak kembali ikut ya? Iya. Sore kok jadi merdu ya? Cia. Terima kasih, Master. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan sehat selalu. Selamat hari Minggu. Mana ada jepete? Mana apa kita? Senang. Oh, boleh baku uni kita. Mari Jo. Mana kameranya? 1, 2. Oke. Dor. Udah. Terima kasih. Halo. Nanti jangan. Gak usah lari dulu, jangan lari aja. Gak usah lari aja. Free. Jangan ditarik lagi aja. Dilepas dari belah dan kami. In Jesus name. Free. Sama tamu dan kami akan menyampaikan. Halo. Ya. Jajannya ya. Bolehlah bekerja di nomor
pintu supaya bangka jatuh sembuhlah kembali. Ya, selamat datang kembali di Balikpapan. Liburan panjang ya. Saya untuk pantang ini di Green Season. Amin. Negatif cancer, negatif tumor, semuanya diberkati ya. Dalam nama Yesus. Amin. Setelah ini makan secukupnya dan pulihlah kekuatanmu. Dan kalau bisa mulai aktivitas normal pelan-pelan dan sembuhlah ya. Diberkati air yang kau minum, diberkati makanan yang kau makan, diberkati obat yang kau konsumsi dan Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk anak terkasihmu. Jadilah ya, diberkati umur yang panjang, sehat dan jadi alhamdulillah. Ya, maaf, baru ya, orang. Boleh. Saya di Surabaya. Ini pertama kali saya kesini. Asli Banjarmasin, habis Surabaya. Suku Banjarmasin. Saya keturunan saya sebenarnya. Bukan pertama kali sini. Saya lihat sering dia pagi, waktu pagi-pagi jam 6 jam. Saya terberkati. Terima kasih banyak. Lihat ada pemain musiknya kasih ya. Yang penting saya meskipun apa adanya. Mudah-mudahan jadi berkat. Terima Kasih ya. Tuhan berkati. John, wait. Oh iya, Ini dia sudah. Hei, suami istri. Ada apa? Dengan tangan diberkatilah puasa ini, diberkatilah kandungan, diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah selama. Pulanglah. Jangan ya, Gen.
kasih berkat untuk di WA. Boleh ya? Iya. Makasih Pak ya. Terima kasih. Ayo doa ini sempurna. Boleh total pakai inti semua. Video. Boleh. Jalan kaki. Biasa partai lah. Berdoa ya untuk engkau dan untuk anak-anakmu diberkati pekerjaan dan bisa diberkati engkau dan keturunanmu kuat dan kesehatan. Pak Pram terus juga kesehatan versi normal. Jantung. Dokter diberkati buat cucunya ya, saya makan saya. Darah normal, uratmu normal, asapnya pergi. Bahaya kalau diusir uratnya kadang-kadang bahaya. Yang diusir asamnya, sakit gigi diusir, sakitnya gigi tinggal. Pulanglah dalam kondisi pahala. Ya kan? Dalam Jangan dulu ya. Vincenzius juga halo, diberkati kasih, diberkati senantiasa. Oh, puji Tuhan, diberkati Bapak cantik, puji Tuhan ya. Halo, diberkati kakak, sehat selalu. Halo Bapak, terkasih ini untuk
Levi, Stella, diberkati kandungannya, diberkati keluarga dan keturunan Bapak. Ya, itu generasi teladan siapa itu? Sama juga dan tetap bersama. Kesehatan berkat anak Bapak Yugo, keluarga Bapak Yugo. Kita udah pulang. Terima kasih sudah datang. Bapak dari mana? Dari Wonosobo. Wonosobo itu berarti Jawa Tengah. Wah, di Wonosobo ya. Dari Surabaya itu berapa jam? 6 jam ya. Terima kasih. Saya harap Bapak punya kesan yang baik dalam proyek ini. Memberkati. Kalau Beb, pasang ini kulit total pas satu in Jesus. Salah. Andre, Ini foto anak kami Andre sama Pascal. Andre Pascal ya, dilepaskan dari pengaruh guna-guna dan diberkati masa depannya in Jesus name. Diberkati Mama Nelly. Pulanglah kasih Allah. Halo. Diberkati. Sama siapa namanya? Orang Manado. Manado. Warga apa katanya? Makanya saya ini ingat bentuk peginya, mirip-mirip mukanya. Iya. Kita sama siapa sendiri? Oke, salam buat Mama. Siapa? Ya, ini asam lambungnya. Saya berdoa untuk asamnya pergi, lambungnya tinggal. Iya kan? Iya. Terima kasih, diberkatilah kesehatanmu, lambungnya normal kembali. Aku ya bapaknya nih, bapak beli bapaknya. Iya selalu ya, gitu Adidas keren lah. Terima kasih. Bapak sering kesini ya. Saya boleh dengar sendiri apa kesan-kesannya bapak sampai kesini. Saya senang sekali kembali Pak ini, dimana itu sangat berkesan buat saya. Jadi memang ada sedikit beda kalau kita di JPB kan. Jadi cuma khotbah tapi tidak ada kurang apa gitu. Ya. Kurang mengena. Ya, terima kasih saya jadi berkat buat keluarga bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya selalu. Terima kasih. Halo Pak Satliman Kalung Pusing. Dari mana? Oke. Pak Alap. Pak Alap ya, diberkati. Ya. Suaramu kalau kualitas orang berkat. Terima kasih berdatang ya. Bapak sehat selalu. Bapak dari pekerjaannya. Kakak saya. Kakak Suharmi diberkati prostat hernia normal. Saya terima Tuhan Yesus. Amin. Diberkati. Halo Pak Rocky, ya. Berdoa untuk Bapak terkasih, negatif gas ya, dan tensinya normal, lambungnya pulih normal, ayo Yesus. Pulanglah dan sehat lagi. Halo Pak Ji, Sintion, puji Tuhan diberkati kesehatannya, prostatnya normal, negatif alergi, dan tubuhnya tidak kuat. Selamat. Amin. Halo, ini Bapak siapa namanya? Budiman. Oh, iya Pak Budiman. Saraf kecepit Diberkati pinggang dengan ini sama batu umpet. tubuhmu normal. Pulanglah dan sehat. Lambung diberkati. In Jesus name. Pencernaan normal kembali. Be healed in Jesus name. Pulanglah dan diberkati sehat. Tuhan menemukan ibu. Ya. Akan menjadikan orang kita. Diberkatilah darah normal. Seperti Tuhan dulu bunda saya waktu diabetes sampai hari ini saya tidak insulin karena darahnya normal. Kondisi yang sama meningkatkan ibu, darahnya normal dan sehat selalu. Pak Mister, Pak Mahmud diberkati pulih total makanan in Jesus name. Total uang sedangkan pendidikan normal kembali ya, tapi dalam Pak ya, silakan.
Duduk aja dulu. Ini masih kejepit kan? Wow. Ini promosi. Di promosi ya. Ya. Be clear in Jesus name, be free in Jesus, konsisten atau engkau disebutkan dari segala perbuatan jahat dan dilepaskan dari segala kegelapan dan lagi sembuhkan kau dan Yesus. Amin. Berapa tamu dan teranglah hidupmu dan menjadi kau. Pulanglah dan bersyukur. Horas negatif kista, levelnya normal, negatif kantor normal, tinggi, bahkan saluran untuk kencing menjadi normal. Panulis. Horas. Jadi berkati dirimu dalam kesempatan ini, payudaramu negatif benjolan dan setelah dan kebulan tinggi. Ya. Makasih banget ya udah ikuti video ini itu akan diberkati Tuhan ya, memberkati. Komentarnya apa, kesan apa, ayo kita lanjut. Yes, semangat kami semua, banyak jiwa menunggu ini. Yes, halo ibu Rita, diberkati ya dari suratmu normal, akhlaknya pergi. Mana? Pulang ada ya, Pak. Halo, Pak Yoyo, Pak Joko, diberkati kesehatanmu ya, normal, bahagia. Bahagia. Happy ya, kita. Tapi saya Faisalino. Kasih bilangnya cuma normal. Video. Halo. Dari kota mana? Bali. Ya, saya belum pantang. Jadi langsung berdiri terus Naburju. Oh, Naburju. Bisa aja ini ya.
itu aja. Ini yang kamu saya. Dulu sini aja. Ada marga dari mana dia dia terberkati. Nah, kalau mereka ketemu senang, ya. Lalu waktu saya datang di acara Natal, saya ada membawa door prize. Iya, door prize ya. Lalu waktu saya pulang, ternyata yang dapat door prize itu marga Gultom itu. Waduh. Jadi kisah ini adalah waktu kita respect dengan satu pelayan hamba Tuhan, kita jujur, maka itu datang berkat buat kita. Ya kan? Kalau kita jadi orang tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada dengki, ya. Kita kalau tidak suka kita ampuni, kalau suka kita berkati, dan tidak mustahil hari ini Ibu Roida Gultom markanya sama, dia kemarin diberkati, hari ini Ibu juga diberkati sehat. In Jesus name, Ibu Roida Gultom dipulihkan, kuatlah, normallah. In Jesus name. Ayo dilatih berdiri. Ya, diberkati. 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 Pekerjaan pelatihan berhasil. Diberkati. 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 Ya. Bergerak Tuhan di sini. Latih. Ikut lagi. Iya, wajah ini konten. Iya, cuma agak hitam nih. Betul kan? Benar kan? Jangan berjemur. Ya sudah, diberkatilah yang terkasih dan Kadeta Ambarawa. Imunmu normal, negatif, alergi, kepala, sehat, Jesus, Tuhan. Ya, dan juga didekatkan dulunya atau dikasih dulu. Ya diberkati masa depan dan masa hidupnya, dan juga dapat beasiswa. Ya, jadi kalau ya, kecap boleh, kecap ya, gosor ya. Saya kira kecap, punya tahun ya. Diberkati punya tahun Facebook air. Diberkati. Biasa dia gantian ya. Banyak Lester. Riani diberkati. Kalau kakak Ipa namanya sakit ya? Oh iya.
namanya Peter ya, diberkati Bapak kakak ipar Peter disembuhkan. Amin. Halo. Saya lagi mengikuti ujian CPNS. Ya, Mei Elinda Siregar Oras diberkati Bapak dan masa depanmu akan dikerjakan dalam berkat Tuhan, dalam berkat Tuhan hidup berhasil. Oke, dan tempatan ini apakah nggak tahu? Ya, ini berkatnya. Diberkati sehat total. Buka puasanya karena sekarang di rumah dia lagi pasang kateter. Saya titip buat saya. Ganteng betul loh, pakai baju nggak pada diganti tapi. Aduh, makasih banyak ya Mas Tuhan. Ada banyak rezekinya ya. Amin. Banyak Amin. Ya, Ibu terakhir. Oh, karena udah kita ungkap kan? Nah, untuk keseimbangan jalan. Maksudnya, Melki, mana beli mana? Mau tahu kita ada makan 250. Kan untuk keseimbangan. Supaya kita benar-benar Keren dan online. cucu yang sesuai dengan Bagus ya, negara. maksudnya, ya, modelnya. Jadi kan kita pendampingnya terus sama Mas Tuhan ya gini. Iya, Ganteng. Pakai baju batik kan batok dress. Iya. Puji Tuhan ya, diberkati sehat selalu. Oh iya tidak. Saya memberkati boleh ya? Memberkati ya. Kamu juga mau? Kamu juga mau ya? Orang. Ya Pak Faris diberkati. Amin. Berkat selalu ya, sehat selalu ya. Maksud panjang umur sehat selalu ya. Ketemu lagi. Sudah. Ya, Ibu ya. Sudah. Oh iya, tinggal di mana? Tinggal di Samarinda. Oh, sama dia. Salam-salam ya. Mari kita foto, mari. Suami di sana. Tidak. Suami di sana lagi. Oke, baptis ya. Ya, kasih. Undang Bapak. Sembuh sebetulnya. Jangan Tuhan terjadi kalau kita benar-benar keluarga. Sama-sama, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Mana?
Bapak, putra, yang terkasih, saudaraku dan aku. Engkau pada Tuhan Yesus, engkau bertobat, dan hari ini oleh iman kepada Tuhan Yesus, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Hari ini semua dosa diampuni, hidup baru, dan tidak mustahil sakitmu disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan ini menjadi baptisan pertobatanmu dan hidup yang baru. Saya buka hati, saya terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan hari ini semua dosaku, sakitku diampuni, disembuhkan. Dan hari ini saya menjadi milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Siap? Ini tidak ada yang terkasih yang kewajiban selamatkan dan kesejahteraan mereka berdoa. Amin. Pak, ada. Akhirnya ini apa? Jadi apa namanya ini? Oleh iman bapak-bapak sekalian hari ini saya Tuhan membaptis hari ini dan semua yang lama telah berlalu yang baru dari surga dari Tuhan Yesus yang laki akan datang dalam hidup. Jadi Tuhan Yesus di mana kamu tinggal berjemaah di sana dimarakan dan dalam setiap hari kita jemput dengan kalau iman kalian dan aku membaptisku dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
inilah pelayanan kami share video ini kiranya jadi berkat buat semuanya, baik di Facebook, TikTok, YouTube, dan dimanapun platform medsos yang menerima pelayanan ini. Inilah pelayanan yang kami beritakan, Yesus Kristus yang tetap sama dulu sampai selama-lamanya. Kalau engkau sakit, datang sama Yesus, dia penolong yang ajaib. Engkau berdosa, dia pengampun atas dosa-dosamu. Memberkati semuanya, shalom, terberkati, di share ya, dadah.